Assalamualaikum teman-teman fungsional dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, salam sehat. Hari ini tepatnya bulan Januari tahun 2024, di mana waktunya kita disibukkan dengan membuat SKP tahunan. Baik itu SKP tahun 2023 yang merupakan pelaporan maupun SKP tahun 2024 yang merupakan perencanaan. Dan yang paling penting adalah waktunya kita untuk menghitung angka kredit perolehan kita selama tahun 2023. Kalau dulu untuk menghitung angka kredit ini kita menyusun dupak dengan cara mengalihkan antara jenis pekerjaan, poin-poin pekerjaan dengan angka kreditnya masing-masing. Tapi untuk tahun sekarang hal itu tidak kita lakukan lagi karena perhitungan angka kredit sudah menggunakan predikat kinerja. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman bagaimana saya menghitung angka kredit tahun 2023 dengan menggunakan aplikasi e-kinerja. Saya lihat aplikasi e-kinerja dari BKN ini sudah cukup lengkap dari mulai membuat SKP sampai menghitung angka kredit. Meskipun memang belum sempurna, tapi BKN dalam upaya ke arah sana. Nah, ada dua syarat utama untuk kita bisa menggunakan aplikasi e-kinerja dalam menghitung angka kredit. Pertama, kita harus sudah menyusun SKP tahunan tahun 2023 dan sudah diverifikasi dan sudah disetujui oleh pimpinan di aplikasi e-kinerja. Yang kedua, angka kredit perolehan kita pada tahun 2022 lampau itu sudah kita konversi menjadi angka kredit integrasi. Nah, kalau dua hal ini sudah kita lakukan, maka kita bisa menggunakan aplikasi e-kinerja untuk menghitung angka kredit. Bagaimana langkah-langkahnya? Segera kita lihat. Saya bikin sarapan dulu. Langkah pertama tentu saja teman-teman silakan untuk masuk ke akun e-kinerjanya masing-masing. Seperti yang telah saya jelaskan di awal bahwa syarat kita bisa memperoleh angka kredit secara otomatis lewat e-kinerja ini adalah kita harus sudah selesai membuat SKP tahunan tahun 2023 dan sudah diverifikasi oleh pimpinan. Bagaimana cara melihat SKP tahunan kita sudah diverifikasi oleh pimpinan? Pertama, kita klik dulu SKP, kemudian kita klik penilaian, selanjutnya scroll sampai paling bawah. Di sini terdapat SKP akhir tahun periode final 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Di kolom yang pertama yaitu hasil kerja tertulis sesuai. Di kolom yang kedua merupakan perilaku kinerja tertulis sesuai, dan di kolom yang ketiga yang ada tertulis baik itu adalah nilai SKP. Ini adalah tanda bahwa SKP tahunan kita sudah diverifikasi oleh pimpinan. Langkah berikutnya adalah kita menginput PAK tahun 2022. Caranya kita klik menu angka kredit, kita lihat di daftar angka kredit, di bawahnya masih kosong, hanya ada baris menu saja, nomor, periode penilaian, unit kerja, angka kredit, sumber, atasan, status, dan aksi. Kemudian kita klik tambah PAK 2022. Diedit riwayat PAK 2022, di sini nampak ada tulisan yang menyebutkan bahwa riwayat penetapan angka kredit 2022 yang diinput adalah yang sudah ditetapkan oleh instansi pembina atau tim penilai angka kredit instansi. File yang diunggah adalah file PAK yang sudah ditandatangani oleh instansi pembina atau tim penilai angka kredit instansi. Ini yang sebelumnya saya sebutkan di awal bahwa angka kredit tahun 2022 itu harus sudah dikonversi menjadi PAK integrasi dan sudah ditetapkan oleh instansi pembina. Selanjutnya kita isikan nomor SK PAK tersebut, kemudian bulan mulai penilaian dan bulan selesai penilaian. Ini akan terisi otomatis oleh sistem. Selanjutnya kita ketikkan total angka kredit perolehan kita, kemudian tanggal SK PAK, kemudian tahun mulai penilaian dan tahun selesai penilaian, ini juga akan otomatis oleh sistem. Selanjutnya kita unggah file PAK 2022 yang dalam bentuk PDF. Kita pilih, kemudian kita unggah. Setelah selesai, kemudian kita klik OK. Untuk mengecek hasil upload PAK tahun 2022, kita kembali ke main menu.
kita klik angka kredit. Kemudian di daftar angka kredit kita lihat bahwa sekarang sudah terisi. Di periode penilaian tertulis periode awal dan periode akhir. Kemudian di angka kredit tertulis perolehan, yaitu angkanya 272,32. Kemudian di status tertulis pengajuan. Ini artinya bahwa PAK tahun 2022 ini yang kita upload ini harus diverifikasi dulu oleh pimpinan. Sebelum pimpinan memverifikasi, statusnya ini tidak akan berubah dan sistem atau kita belum bisa menambahkan PAK tahun 2023. Nah, mari kita coba. Dalam keadaan status masih pengajuan, kita akan coba isi PAK tahun 2023-nya. Apakah betul tidak bisa, ataukah memang bisa? Caranya yaitu kita klik kotak tambah, kita akan masuk ke isian buat PAK. Kita pilih untuk tahunnya yaitu tahun 2023. Kemudian kita klik kolom SKP. Nah, di sini sudah akan terisi secara otomatis kalau kita sudah menyelesaikan SKP tahunan kita yang 2023 dan sudah diverifikasi oleh pimpinan. Kalau seandainya kita belum menyelesaikan SKP tahun 2023 dan belum diverifikasi, maka pilihan ini tidak akan muncul. Kemudian kita klik kolom periode, ini juga sama seperti kolom SKP, akan terisi secara otomatis kalau kita sudah menyelesaikan SKP tahun 2023. Sini ada periode penilaian kinerja, ada periode klaim, angka kredit, dan ada predikatnya sesuai dengan penilaian dari pimpinan. Kemudian kita klik pengajuan angka kredit untuk melihat rincian pengajuan angka kreditnya. Di sini teman-teman bisa lihat di predikat tertulis baik. Ini sesuai dengan penilaian dari pimpinan di SKP. Kemudian presentasi predikat kinerjanya, karena predikatnya baik, maka otomatis tertulis 100%. Kemudian di koefisien angka kredit tahunannya tertulis secara otomatis 37,5. Kenapa 37,5? Karena kebetulan jenjang fungsional saya adalah madya dan koefisien angka kredit tahunan untuk madya ini 37,5. Dan koefisien ini akan berubah menyesuaikan dengan jenjang fungsional teman-teman semuanya. Kemudian di angka kredit yang didapat, di sini ada perhitungan yang sudah secara otomatis oleh sistem 12/12 kali 100% kali 37,5 sama dengan 37,5. Kemudian di angka kredit kumulatif, di sini tertulis angka kredit lama ditambah baru. 0 ditambah 37,5 sama dengan 37,5. Nah, ini kenapa 0? Karena angka kredit lamanya, yaitu PAK yang tahun 2022, belum diverifikasi oleh pimpinan kita. Selanjutnya di tempat atau lokasi penandatanganan, kita ketikkan nama kabupaten kita masing-masing, kemudian tanggal SK, kita pilih saja tanggal pada saat kita mengisi pengajuan angka kredit ini. Di bagian bawah ini ada peruntukan pengajuan angka kredit. Di sini ada dua pilihan, yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Teman-teman silakan centang disesuaikan dengan peruntukan pengajuan angka kreditnya. Setelah itu kita klik tombol OK. Di sini kemudian muncul pesan tertulis data riwayat angka kredit 2022 yang sudah persetujuan tidak ditemukan di e-kinerja. Nah, berarti betul bahwa kalau seandainya status PAK tahun 2022-nya masih pengajuan, maka sistem belum bisa menghitung total angka kreditnya. Seperti yang saya sampaikan di awal, PAK 2022-nya harus kita komunikasikan dengan pimpinan untuk diverifikasi. Apabila pimpinan kita sudah memverifikasi PAK tahun 2022, maka kita harus lihat perubahan statusnya di menu angka kredit. Teman-teman bisa lihat sekarang statusnya berubah menjadi persetujuan yang awalnya adalah pengajuan. Ini artinya bahwa pimpinan kita sudah memverifikasinya dan kita bisa melanjutkan untuk melihat angka kredit tahun 2023 kita secara otomatis. Langkah yang sebelumnya kita ulang, kita klik tombol tambah, kita klik kolom tahun, SKP sama periodenya kita lengkapi. Kemudian kita klik pengajuan angka kredit.
Teman-teman bisa lihat sekarang di angka kredit kumulatif, angka kredit lamanya sekarang sudah berubah dari 0 menjadi 272,32. Ini sesuai dengan angka kredit tahun 2022 yang kita isikan tadi. Sehingga sekarang angka kredit kumulatifnya adalah 309,82. Ini adalah perolehan angka kredit tahun 2023 kita yang secara otomatis sudah diperhitungkan oleh sistem. Selanjutnya kita lengkapi tempat atau lokasi penandatanganan seperti di awal, yaitu kita isikan kabupaten kita masing-masing, kemudian tanggal SK, kemudian peruntukan pengajuan angka kreditnya kita centang sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya centang untuk menaikkan pangkat. Setelah selesai, baru kita klik OK. Teman-teman bisa lihat sekarang di daftar angka kredit sudah terisi 2 item. Kalau yang ini adalah angka kredit tahun 2022-nya dan yang ini adalah angka kredit tahun 2023-nya. Di sini terlihat ada angka kredit lamanya yaitu 272,32 dan ada perolehan di tahun berjalan yaitu tahun 2023 37,5 dan ada angka kredit barunya itu totalnya 309,82. Di status kita lihat ini masih draft. Di tombol aksi ini kalau kita klik, di sini ada beberapa pilihan, ada detail, ada buat review PAK, ada edit, ada hapus, dan ada ajukan PAK. Untuk melihat rincian PAK kita atau keterangan mengenai PAK kita, maka kita klik di detail. Di bagian sini teman-teman bisa lihat ada tahun, kemudian ada periode SKP-nya, ada periode penilaian SKP, ada periode klaim angka kredit, dan ada status. Kemudian di bagian pengajuan angka kredit, teman-teman bisa lihat rinciannya. Ada predikat, ada persentase predikat kinerja, ada koefisien angka kredit tahunan, ada perhitungan angka kredit yang didapat, dan ada angka kredit kumulatif. Kemudian juga ada nomor SK, tanggal SK, dan lokasi atau tempat penandatanganan. Kemudian di bagian paling bawah, ini ada angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat. Tertulis di sini 300. Artinya karena sekarang saya golongan 4B, untuk bisa naik ke 4C maka angka kredit minimal yang harus saya penuhi adalah 300. Nah, di sini terdapat keterangan kembali kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat yaitu 9,82. Artinya, jika dibandingkan dengan perolehan angka kredit kumulatif saya yaitu 309,82, maka saya mempunyai kelebihan angka kredit sebesar 9,82. Nah, kemudian di angka kredit minimal untuk kenaikan jabatan yaitu 450. Artinya karena jenjang saya sekarang adalah madya, maka untuk bisa naik ke jenjang utama kalau memungkinkan, kalau dilihat dari angka kreditnya, maka saya harus memenuhi 450. Sehingga di kekurangan angka kredit untuk kenaikan jabatan, di sini tertulis minus 140,18. Artinya dibandingkan dengan posisi angka kredit yang saya peroleh sekarang yaitu 309,82, maka kekurangan angka kredit saya untuk kenaikan jabatan adalah 140,18. Kemudian kita coba untuk mengajukan PAK untuk tahun 2023 ini. Untuk itu kita klik ajukan PAK, akan muncul pesan apakah Anda yakin ingin mengajukan PAK ini? Kita coba klik OK. Kemudian muncul pesan dari sistem, file preview PAK masih kosong. Klik buat preview PAK terlebih dahulu. Kita coba kembali ke tombol aksi, kita klik buat preview PAK. Kemudian muncul lagi pesan dari sistem yang mengatakan, template PAK untuk instansi Anda tidak ditemukan. Sepertinya sistem kinerja ini memang membutuhkan template PAK dari instansi kita masing-masing dan itu harus dimasukkan ke dalam sistem. Hanya saya sendiri belum mengetahui apakah instansi saya sudah memasukkan template PAK ini ke dalam sistem kinerja. Tapi yang paling penting adalah bahwa sistem kinerja ini sudah bisa secara otomatis menghitung dan memunculkan angka kredit kumulatif hasil kinerja kita atau hasil kerja kita selama tahun 2023. Demikian penjelasannya dan sharing dari apa yang sudah saya kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Salam.